warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatillah dari Universitas Baitur Rahmah dengan NPM 2110070530080 dari Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan judul Estimasi Permintaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian estimasi permintaan. Estimasi yaitu proses menemukan perkiraan atau penghampiran yang merupakan nilai yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Meskipun data masukan mungkin tidak lengkap, tidak pasti, atau tidak stabil. Estimasi permintaan sendiri yaitu menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Estimasi permintaan mempunyai dua pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan riset pasar, dan yang kedua, ada pendekatan analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. Yang pertama tentang pendekatan riset pasar. Pendekatan riset pasar sendiri ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar. Yang pertama ada survei konsumen. Survei konsumen merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengatasi kelemahan, dilakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi untuk preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana cara membeli dan menggunakan produk. Yang kedua, ada eksperimen pasar. Eksperimen pasar merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada klinik konsumen. Klinik konsumen merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan pendekatan selanjutnya yaitu adalah pendekatan analisis regresi. Pendekatan analisis regresi yaitu analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberi informasi yang lebih lengkap dan lebih mudah dibandingkan dengan riset pasar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama ada menentukan model permintaan. Model ini menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua, ada mengumpulkan data dari variabel. Yang dimaksud dengan perlu ditentukan jenis data apakah berupa data cross-section atau data time series. Dan yang ketiga, menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk ini terdapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada persamaan linear dan persamaan tidak linear. Dan kita juga sudah pernah dijelaskan tentang persamaan linear dan persamaan tidak linear ini di semester 2. Perlu diketahui, persamaan linear dan persamaan tidak linear ini telah kita bahas di mata kuliah semester 2 yaitu ekonomi makro. Kita juga bisa menggali lagi tentang persamaan ini dengan materi-materi sebelumnya. Yang keempat, kita ada melakukan perhitungan persamaan regresi. Persamaan regresi itu sendiri yaitu merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan suatu variabel bebas atau prediktor dengan suatu variabel tak bebas atau responses yang biasanya digambarkan dengan garis lurus.
Yang kelima, ada menguji hasil regresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguji hasil regresi. Pengujian dilakukan dalam 4 hal. Yang pertama ada uji tanda, uji signifikansi. Pengujian ini dilakukan dalam 4 hal. Yang pertama ada uji tanda, uji signifikansi, uji terdiminasi, dan uji penyimpanan regresi. Uji tanda ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Dan uji signifikansi, uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Yang ketiga ada uji terdiminasi. Uji ini dimaksud untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regresi. Jika R² 80% ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebesar 80% terjadinya variasi pada Qx. Dan uji penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu ada uji penyimpanan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedaktisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data terdistribusi normal. Berikut ada contoh dari perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Dan perkiraan permintaan pembuatan manajerial itu ada beberapa metode. Yang pertama ada menentukan model permintaan. Dalam kasus yang tadi, model terdiri dari 2 variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen Y dan iklan sebagai variabel independen X. Model dapat ditulis Y sama dengan V dalam kurung X. Yang kedua ada mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua, variabel diambil selama 10 bulan, sejak peluncuran produk pertama kali yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Baiklah, di sini ada disajikan data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel. Bisa dilihat dalam PPT yang saya buat ada tahun 2020 dalam 10 bulan, yaitu hasil dari bulan pertama sampai bulan 10 itu juga udah dijelaskan dalam PPT yang saya buat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode yang ketiga, yaitu menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pencar yang dimaksud untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linear atau tidak linear. Dengan rumus YT sama dengan A tambah B XT. Baiklah, yang keempat yaitu menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh A sama dengan 7,60 dan B sama dengan 3,53. Sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53X. Dan hasilnya yaitu A sama dengan Y dikurang B min X. Sama dengan 50 dikurang 3,533 dikali 12 sama dengan 7,60. Hasil dari B 106 dibagi 30 sama dengan 3,533. Apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? Di sini saya akan menjelaskan
tentang makna tersebut. Dari A sama dengan 7,60, berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai Rp7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan, bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53, berarti setiap penambahan 1 kali tayang iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak Rp3.530.000. Dan di sini diteruskan dengan rincian-rinciannya dari X sama dengan 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menguji hasil regresi. Ini yang terakhir dari perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Yang pertama ada uji tanda koefisien regresi B di mana B bertanda positif. Uji kedua, uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan dengan menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Dan uji kecocokan model atau R⁻². Di sini juga dijelaskan tentang untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Ini ada tabel yang data-data yang tadi dengan contoh soal sebelumnya. Bisa dilihat dari hasil dari PPT yang saya letak. Dan untuk hasil akhirnya itu 65,4830. Baiklah, hasil dari total variabel yang pertama ada 440 dan tahun sebelumnya ada dari hasil tahun sebelumnya ada 373,8430 dan untuk tahun setelah itu ada 65,4830. Dengan dirumuskan R² sama dengan 373,84 dibanding 440 sama dengan 0,85. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Baiklah, yang koefisien korelasi atau R besarnya R akan ditentukan dari tanda R besar dari 0, hubungan positif, dan R kecil dari 0, hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R², yaitu R akar R² sama dengan akar 0,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Baiklah, sekian dari hasil persentase saya dari tugas akhir mata kuliah ekonomi manajerial. Dengan ini saya undur diri. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.